Kekhawatiran dunia benar-benar terbukti. Rusia akhirnya melakukan serangan militer besar-besaran ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Sepekan sebelumnya, tanda-tanda serangan militer itu telah digaungkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia meminta warga Ukraina untuk mengibarkan bendera negara dari gedung-gedung dan menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak pada Rabu 16 Februari 2022 pekan lalu. Pada hari Kamis 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan bala tentara menyerang sejumlah kota di Ukraina. Suara sirine di sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev terdengar meraung-raung. Ledakan keras dari senjata militer Rusia membumi hanguskan sejumlah instalasi militer Ukraina. Korban pun berjatuhan baik luka-luka maupun yang meninggal. Diperkirakan korban terus bertambah dan ribuan orang telah mengungsi. Lalu apa sebenarnya pangkal persoalan antara Rusia dengan Ukraina? Apa yang menyebabkan Rusia menyerang Ukraina? Seperti diketahui, wilayah yang sekarang disebut Ukraina, Rusia, dan Belarusia adalah bagian dari Kievan Rus. Kievan Rus adalah negara adidaya abad pertengahan yang berpusat di tepi sungai Dnieper hampir 1200 tahun yang lalu. Namun Rusia dan Ukraina memiliki bahasa, sejarah, dan politik yang berbeda. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia yang juga mencakup negara tetangga Belarusia. Sementara itu, Ukraina menolak klaim Putin tersebut. Ukraina mengalami dua revolusi pada 2005 dan 2014. Keduanya menolak supremasi Rusia. Ukraina malah mencari jalan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Putin pun sangat marah dengan kemungkinan adanya pangkalan NATO di perbatasannya jika Ukraina bergabung dengan aliansi tersebut. Sebab NATO adalah aliansi militer yang didirikan lantaran persaingan blok barat dengan Uni Soviet dan sekutunya pasca Perang Dunia Kedua. Anggota NATO diisi negara-negara sekutu Amerika seperti Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya telah terjadi sejak 2014. Saat itu Ukraina menggulingkan presiden yang pro-Rusia yakni Viktor Yanukovych. Pelengseran Yanukovych menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Putin pun menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea dan mendukung pemberontakan dari golongan separatis atau pendukung Rusia di Provinsi Tenggara Donetsk dan Luhansk. Campur tangan Rusia atas permasalahan Ukraina didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi. Letak geopolitik Crimea yang strategis ingin dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Konflik Rusia dan Ukraina tersebut berubah menjadi perang terpanas di Eropa, serta telah menewaskan lebih dari 13.000 orang dan jutaan orang mengungsi. Saat konflik Rusia dan Ukraina tahun 2014, militer Ukraina kekurangan perlengkapan dan demoralisasi. Sementara pemberontak memiliki konsultan dan persenjataan, yaitu Rusia. Namun pada konflik Rusia dan Ukraina saat ini, Ukraina jauh lebih kuat secara militer dan ribuan sukarelawan yang membantu mengusir separatis siap untuk melakukannya lagi. Ukraina membeli atau menerima persenjataan canggih dari Barat dan Turki, termasuk rudal Javelin yang terbukti mematikan bagi tank separatis, serta drone Bayraktar yang memainkan peran penting dalam perang tahun lalu antara Azerbaijan dan Armenia. Sementara itu, Ukraina telah mendorong pembangunan domestik dan produksi senjata, beberapa di antaranya sama efektifnya dengan persenjataan Barat. Terlepas dari alasan ideologis dan politik, ada dimensi ekonomi di balik konflik Rusia dan Ukraina. Putin telah mati-matian memaksa Ukraina menjadi anggota dalam blok perdagangan bebas, yakni Uni Ekonomi Eurasia yang didominasi Rusia. Uni Ekonomi Eurasia menyatukan beberapa negara bekas Republik Soviet dan secara luas dipandang sebagai langkah pertama untuk mereinkarnasi Uni Soviet. Dengan populasi 43 juta dan hasil pertanian dan industri yang kuat, Ukraina seharusnya menjadi bagian terpenting dari Uni Ekonomi Eurasia setelah Rusia, tetapi Ukraina menolak untuk bergabung. Mengacu pada teori ekonomi model Paul Krugman, untuk menciptakan pasar swasembada, seseorang membutuhkan populasi sekitar 250 juta.
Sehingga Ukraina dan Uzbekistan dengan populasi 34 juta dipandang perlu untuk dimasukkan dalam reinkarnasi Uni Soviet tersebut. Itu sebabnya ada perang geopolitik permanen di sekitar negara-negara ini, termasuk memicu konflik Rusia dan Ukraina. Ekonomi Ukraina tenggelam setelah memutuskan hubungan dengan Rusia yang pernah menjadi mitra ekonomi terbesarnya. Tetapi 7 tahun setelah konflik, resesi berakhir. Karena harga dunia untuk biji-bijian dan baja sebagai ekspor utama Ukraina mulai meroket, sehingga memulihkan kondisi ekonomi Ukraina. Itulah penjelasan singkat mengenai ada apa dengan Rusia dan Ukraina serta penyebab konflik Rusia dan Ukraina. Namun di balik itu semua, perang bukanlah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mencapai kehendak atau obsesi pemimpin suatu negara. Karena efek yang ditimbulkan oleh perang sangatlah mengerikan. Bukan saja bagi negara yang kalah perang, tetapi juga negara yang keluar sebagai pemenang. Mari kita doakan semoga konflik Rusia-Ukraina ini segera berakhir. Terima kasih sudah menonton channel ini. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video menarik berikutnya dari channel ini.